Selamat bertemu lagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius untuk pertemuan kedua. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, siswa mampu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, siswa mampu menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang keempat, siswa mampu menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Pada pertemuan sebelumnya, kita memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kita harus tahu apa itu garis. Nah, garis yaitu kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak berhingga ke dua arah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pada gambar yang A itu terdapat garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, kita lihat untuk garis ini dia berbentuk horizontal dan dia sejajar dengan sumbu X dan dia juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi garis L itu tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Kita lihat pada gambar yang B. Nah, garisnya itu berbentuk vertikal. Jadi berkebalikan dari gambar A. Jadi sumbu dari gambar B yaitu garis M1, M2, M3, dan M4 itu dia tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ya, kita bisa lihat dari sini dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita lihat dari gambar yang C. Kalau teman-teman lihat dia uh, berkebalikan dari kedua gambar A dan B. Nah, di garis N1 dan N2 itu yaitu dia uh, tidak sejajar dengan sumbu Y maupun sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jadi dia seperti memotong kayak gini. Nah, jadi untuk penjelasannya, nah ini ya. Jadi penjelasannya garis-garis yang sejajar dengan sumbu X yaitu garis L1, L2, L3, dan juga L4. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, nah ini berarti M1, M2, M3, dan juga M4. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu X, berarti dia M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Nah, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2 atau garis yang tidak tegak lurus terhadap kedua sumbu X dan maupun sumbu Y dan juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik. Nah, kita beri contoh ya. Nah, kita pahami dulu contoh yang pertama. Contoh yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X dan berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Yang kedua, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Yang ketiga, gambarlah garis K yang melalui titik P, min 3 dan min 5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita pahami dulu pada contoh yang pertama. Nah, gambarlah garis L yang tegak lurus dari sumbu YX dan di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, garis L yang tegak lurus berarti kalau dia tegak lurus dengan sumbu X berarti dia berbentuk vertikal
atau seperti begini, atau dia eh, memanjang begini, gini ya. Nah, lalu dia ada perintah juga di bagian sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti dia sebelah kanan, berarti dia di bagian sini. Nah, kita hitung saja dari titik pusatnya. Berarti 5 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia L itu berada di sini. Ya. Dia tegak lurus terhadap sumbu X dan juga sejajar ya, karena dia di sebelah kanan sumbu Y. Ini sejajar berarti. Oke, kita lihat pada soal nomor 2. Nomor 2, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y dan berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berarti kita pahami dulu, dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti dia berbentuk horizontal begini. Jadi dia begini ya. Tapi dia di bagian bawah. Berarti dia di sebelah sini. Dia di bagian sini semua. Oke. Nah, ada perintah juga. Dia berjarak 4 satuan dari sumbu X. Berarti kita hitung saja dari sini. Berarti dia 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, berarti dia di bagian sini. Nah, di sini berarti garis M itu gambarnya seperti ini. Nah, baik. Nah, kita lihat contoh yang nomor 3. Yang nomor 3 sedikit rumit ya. Jadi, gambarlah garis K yang melalui titik P min 3, min 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti dia berpotongan ya. Jadi dia bisa saja seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, tergantung titik yang kita lalui. Jadi kita lihat dia di titik P itu min 3,5. Berarti titik P berarti kita hitung dari sini lagi. 1, 2, 3 berarti min 3. Ini min 3 berarti ke bawah berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia di bagian sini. Nah, teman-teman bisa saja buatnya seperti garisnya begini ataupun begini. Nah, tapi saya buatnya seperti ini. Nah, titiknya di sini berarti. Nah, garis P-nya maaf, berarti titik P ini begini dan ini sama saja juga kita bisa buat dia garis P. Nah, garis gambarnya seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, baik, terima kasih. Mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya juga sudah membuat soal yang teman-teman bisa kerjakan. Semoga teman-teman dapat memahami proses pembelajaran pada hari ini dan mampu mengerjakan soal yang saya berikan. Terima kasih.